Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 206 sampai bab 210. Bab 206 menusuk dari belakang. Hua Xingchen sangat marah sesaat dan berkata dengan dingin, "Selama aku tidak membuka segel roh air, itu terserah kamu." Orang-orang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak tahu mengapa Wu Yun ingin menghentikan Hua Xingchen membuka segelnya. Di tengah tatapan terkejut semua orang, Wu Yun juga melambaikan satu telapak tangan. Dalam sekejap, garis api hijau muncul di telapak tangan Wu Yun. Dalam sekejap, seluruh ruangan batu dipenuhi gelombang panas dari kedua api tersebut. Suhu di ruangan batu langsung meningkat lebih dari 10 derajat. Seseorang berseru, gelombang panas yang mengerikan ini, itu sebenarnya adalah api kudus. Lihat, nyala api hijau di tangan Hua Xingchen mulai padam, seolah-olah telah padam. Benar saja, saat nyala api hijau Wu Yun muncul, nyala api hijau di tangan Hua Xingchen mulai layu, seperti anak kecil yang melihat orang dewasa. Semua orang tercengang. Mereka hanya tahu tentang api kudus, tetapi mereka tidak mengerti bahwa api kudus sebenarnya diberi peringkat berdasarkan kekuatan dan kelemahan. Mereka sudah berspekulasi tentang identitas Wu Yun, tetapi sekarang mereka semakin yakin bahwa asal-usul Wu Yun pasti luar biasa. Belalang sembah berbulu hitam yang berdiri di samping Wu Yun juga melihat api cian di tangan Wu Yun dengan bingung. Dia yang paling dekat memiliki perasaan yang paling jelas. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang terungkap dalam api biru. Meskipun Wu Yun tidak memasukkan energi spiritual ke dalamnya dan tidak mematikan, gelombang udara dari api itu sendiri cukup menakutkan. Saat ini, dia menatap Wu Yun dengan mata aneh, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hua Xingchen di sisi berlawanan juga benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan Wu Yun benar-benar memiliki api suci. Dia sangat menyadari betapa berharganya api kudus. Api spiritual hijau di tangannya menduduki peringkat ke-83 dalam daftar api suci. Itu telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh sekte 10.000 orang suci selama ribuan tahun. Milik warisan alkemis paling terkemuka di setiap generasi sekte. Generasi ini adalah giliran Hua Xingchen. Saat ini, satu-satunya api suci yang diketahui di seluruh benua selatan adalah jalur barat. 3 api suci yang tersisa berada di tangan 3 kekuatan besar lainnya. Namun Wu Yun sebenarnya memiliki keberadaan yang begitu berharga. Dan dilihat dari kualitas dan tingkat kengerian api ini beberapa kali lebih kuat daripada api roh hijau di tangannya. Sebagai penguasa api roh hijau, dia merasakan hal yang sama. Hal ini disebabkan oleh kehancuran total dari segi kualitas dan level. Api suci di tangannya sepertinya sudah menyerah, dan tidak ada jejak arogansi yang seharusnya dimilikinya. Hua Xingchen, seperti orang lain, menatap Wu Yun dengan tatapan kosong. Dia bahkan tidak tahu apakah dia harus marah atau kaget. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Artinya, ketika semua orang tertegun sejenak, mereka melihat Wu Yun memegang api roh hijau suci dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Pada saat api spiritual hijau suci bersentuhan dengan peti mati kristal. Dalam sekejap, gelombang energi yang mengerikan menyebar. Inilah akibat dari tabrakan antara api roh hijau suci dan segel roh air. Fluktuasi energi melonjak, dan retakan mulai muncul di peti mati kristal. Segel roh air yang tidak dapat digoyahkan bahkan oleh serangan kekuatan penuh dari kultivator alam Tianwu tingkat 8 sebenarnya dibuka dengan mudah oleh Wu Yun. Ledakan. Dengan keras, peti mati kristal itu meledak, dan sepasang sarung tangan besi meteorit emas dan berkilau muncul di mata semua orang. Ini adalah duri skala emas Kaisar Bela Diri. Seperti pedang penghancur jiwa dari pedang abadi, itu juga merupakan sepasang senjata spiritual berkualitas tinggi. Hua Xingchen bereaksi dan ingin merebut sepasang duri skala emas itu. Wu Yun memiliki penglihatan yang bagus dan tangan yang cepat, dan sudah siap. Dengan lambaian tangannya,
dia mengambil sepasang duri skala emas dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Saat dia hendak pergi, dia mendengar Nahua Xingchen berteriak, "Jangan biarkan dia lolos." Armor roh bumi bulu abadi dan duri skala emas Kaisar bela diri keduanya ada di tangannya sekarang, ambil keduanya. Wu Yun diam-diam berkata, "Oh tidak, Hua Xingchen tahu bahwa dia tidak bisa menghadapiku dan belalang bulu hitam secara bersamaan dengan kekuatannya sendiri." Pada saat kritis ini, dia benar-benar mengesampingkan martabatnya sebagai tuan muda dari 10.000 orang suci sekte dan ingin bekerja dengan semua orang untuk menangani Wu Yun dan belalang bulu hitam. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi sangat marah. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan untuk merebut armor roh bumi bulu abadi sebelumnya adalah karena dia tertahan oleh adegan Wu Yun dengan kejam memukuli Hua Xingchen. Pada saat ini, kedua harta karun ini jatuh ke tangan Wu Yun, dan di bawah panggilan Hua Xingchen, semua orang langsung bersatu dalam kebencian mereka dan bergegas menuju Wu Yun bersama. Untungnya, mantis bulu hitam tidak memberontak dan memilih bertarung berdampingan dengan Wu Yun. Tetapi pada saat ini, dua pembangkit tenaga listrik alam Tianwu lainnya juga bergegas mendekat dan berkata dengan dingin, "Belalang bulu hitam, saya belum pernah merebut armor roh bumi bulu abadi dari anak ini sebelumnya, jadi saya membalasnya di platform batu. Dendam kamu menunjukkan kepada kami dengan menunjukkan belas kasihan sudah berakhir sekarang. Jika kamu masih bersikeras untuk melindunginya, jangan salahkan kami karena membunuhmu juga." Aku melihat belalang berbulu hitam meniup kumisnya dan berkata, aku takut padamu. Wu Yun, aku akan melindungimu." Begitu dia selesai berbicara, belalang berbulu hitam itu menyerang dengan telapak tangannya, yang justru membuka celah di antara kerumunan di sekitarnya. "Nak, ayo pergi. Peluang cepat berlalu." Wu Yun memanfaatkan kesempatan itu, meluncurkan langkah naga berkeliaran, dan bergegas menuju bagian luar istana Kaisar Wu melalui celah tersebut. Ketika semua orang sadar kembali, mereka melihat Wu Yun telah melarikan diri jauh. Walaupun belalang berbulu hitam masih ada, namun pemilik aslinya telah melarikan diri. Belum lagi mereka tidak bisa membunuh belalang berbulu hitam untuk sementara waktu, kalaupun bisa membunuhnya, percuma saja. Target mereka adalah harta yang diambil Wu Yun. Sekelompok orang sedang menunggu, dan orang pertama mengusirnya. Namun, ada tingkat budidaya yang tinggi dan rendah, dan ada juga tingkat kecepatan. Belalang sembah berbulu hitam, yang selalu pandai dalam kecepatan, mengikuti jejak Wu Yun, diikuti oleh Hua Xingchen dan dua lelaki tua alam Tianwu. Dalam waktu singkat, orang-orang lainnya tertinggal jauh, dan hanya punggung mereka yang terlihat. Setelah berlari dengan liar selama lebih dari setengah jam, Wu Yun melarikan diri dari istana Kaisar Wu, tetapi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dendamnya jelas. Belalang bulu hitamlah yang mengirimnya keluar. Dia tidak tahu apakah masih ada perkelahian di dalam. Wu Yun tidak akan pernah melarikan diri sendirian sebelum memastikan keamanan belalang berbulu hitam. Beberapa menit kemudian, sosok belalang berbulu hitam muncul di pintu keluar istana Kaisar Wu untuk pertama kalinya, meski sangat cepat, namun tetap ditangkap oleh Wu Yun. Wu Yun membeberkan posisinya pada Black Feather Mantis. "Apakah kamu baik-baik saja?" Mantis berbulu hitam bertanya. Wu Yun sedikit mengernyit, dia belum pernah melihat dari dekat penampakan belalang berbulu hitam sebelumnya, tapi sekarang setelah dia melihat lebih dekat, tampilan liciknya menjadi semakin jelas. Dan pertanyaannya yang lembut tidak bisa disamakan dengan penampilannya yang berbahaya, itu terlalu tidak pada tempatnya. Wu Yun selalu memiliki firasat buruk di hatinya, tapi dia tidak tahu dari mana asalnya. "Ada apa?" Melihat Wu Yun tidak berbicara, mantis bulu hitam bertanya. "Tidak apa-apa, ayo pergi. Ayo pergi dari sini dulu untuk menghindari masalah saat mereka menyusul." Wu Yun menggelengkan kepalanya. Belalang berbulu hitam itu mengangguk, dan Wu Yun berbalik dan hendak mengerahkan teknik tubuhnya. Tiba-tiba, Wu Yun merasakan sakit di punggungnya, dan energi yang sangat besar mengalir ke arahnya. Tanpa persiapan apapun, energi spiritual pelindung tubuh Wu Yun langsung dikalahkan. Bab 207 Pengepungan. Kekuatan ini begitu besar sehingga Wu Yun tidak punya waktu untuk bereaksi. Pertama kali dia dipukul, pusat gravitasinya bergeser,
dia terlempar ke depan dan jatuh ke tanah, dengan darah di sudut mulutnya. Untungnya, baju besi pelindung ulat sutera emas memblokir sebagian energinya, jika tidak, Wu Yun mungkin terluka parah dan diambang kematian saat ini. Kekuatan ini jauh lebih kuat darinya. Namun meski begitu, sebagian energinya masih menyerang organ dalam Wu Yun. Saat ini ia hanya merasakan darahnya mendidih, organ dalamnya sesak, dan darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Wu Yun berbalik, energi mengamuk di dalam tubuhnya, dan wajahnya menjadi sedikit pucat karena kesakitan. Itu kamu, kenapa? Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa orang yang baru saja menyerangnya sebenarnya adalah belalang sembah berbulu hitam. Meskipun Wu Yun tidak sepenuhnya mempercayai belalang berbulu hitam, di Istana Kaisar Wu, belalang berbulu hitam tidak ragu-ragu untuk menyinggung Sekte Wan Sheng beberapa kali dan menghentikan Hua Xingchen untuknya. Dan dia juga menyelamatkan nyawanya di platform batu. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan benar-benar membunuhku. Jika bukan karena pelindung tubuh ulat sutra emas, saya mungkin sudah menjadi mayat saat ini. Hah, kamu cukup mampu. Bukankah kamu memasukkan armor roh bumi bulu abadi ke dalam cincin penyimpanan? Apakah kamu memakai semacam senjata sihir pelindung? Pada jarak sedekat itu, kamu tidak akan mati bahkan jika kamu mendapatkannya tamparan dariku. Pada saat ini, wajah belalang berbulu hitam benar-benar dingin, dan tidak ada lagi tampilan sok dan ramah sebelumnya. Setelah keluar, Wu Yun selalu merasa orang ini agak tidak pada tempatnya. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Penampilannya yang bermulut tajam, berpipi monyet, ditambah dengan ekspresi muram, dingin, dan licik saat ini, sungguh serasi. Kamu tidak ragu-ragu menyinggung Hua Xingchen dari Sekte Semua Orang Suci, mengapa kamu menyakitiku sekarang? Ini adalah keraguan terbesar Wu Yun. Jika belalang berbulu hitam ingin membunuhnya dan merebut harta karun itu, tidak perlu menyinggung Hua Xingchen. Saya melihat belalang berbulu hitam meniup kumisnya dan mencibir, apa itu Sekte Wan Sheng? Dalam hal apa Sekte Ping Ning kita lebih buruk dari mereka? Tentu saja kita tidak takut padanya. Sekte Ping Ning, Du Fenglin. Murid Wu Yun menyusut tajam, dia sudah lama mengetahui bahwa biksu palsu ini adalah yang paling kejam. Lagi pula kamu akan mati, jadi aku akan membiarkanmu menjadi orang yang bijaksana. Belalang sembah berbulu hitam tertawa sinis dan melanjutkan, di mata orang luar, saya adalah kultivator lepas di luar gunung. Faktanya, saya mengikuti Tuan Muda Du Fenglin beberapa tahun yang lalu. Kali ini, laporan Akademi Danceng Anda tentang rumah Wu Huang dia juga merilis berita tersebut, hanya untuk mengelabui Anda agar dibodohi, dan kemudian mengirim saya untuk dekat dengan Anda dan mendapatkan kepercayaan Anda. Sekarang tujuannya telah tercapai. Jika aku dengan bijak menyerahkan segalanya padamu, aku masih bisa menjaga seluruh tubuhmu. Adapun dua artefakmu yang disimpan oleh Akademi Danceng, selama tidak ada yang tahu bahwa kami membunuhmu, pemimpin sekte secara alami memiliki cara untuk mendapatkannya. Karena kamu ingin membunuhku, kenapa Du Fenglin tidak datang sendiri? Mantis berbulu hitam tersenyum tajam dan berkata, Tuan Muda telah pergi ke dua rumah abadi lainnya, dan hal-hal di sana tidak kalah pentingnya dengan Anda. Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, mungkinkah Istana Dewa Senjata dan Istana Kaisar Pedang juga dibuka bersamaan dengan Istana Kaisar Bela Diri? Pantas saja saya tidak melihat Du Fenglin, Zhou, dan Kilong ketiga orang ini ternyata berada di dua rumah abadi lainnya. Pada saat ini, belalang berbulu hitam menyipitkan matanya, dan aura pembunuh yang dingin keluar dari matanya. Oke, kamu tahu apa yang perlu kamu ketahui. Izinkan aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Serahkan cincin penyimpananmu dan aku masih bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Jika tidak, aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Wu Yun tersenyum dingin dan berdiri lebih dulu, meskipun telapak tangan belalang berbulu hitam itu sangat kuat. Namun, pelindung ulat sutera emas sebagian menahannya. Meskipun akibatnya sangat merusak organ internalnya, seni Dewa Bela Diri Taisang sangat menantang surga, dan 8 meridian di tubuhnya masing-masing menyebarkan sebagian dari dampak energi. Setelah penyesuaian nafas tadi,
saya telah pulih ke level ke-8 atau ke-9. Bunuh aku, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Kamu tidak terluka. Jelas, belalang bulu hitam tidak menyangka Wu Yun yang terkena telapak tangannya akan pulih begitu cepat. Kecepatan pemulihan ini luar biasa. Namun keterkejutan itu hanya berlangsung sesaat, tiba-tiba pupil matanya menyusut dan dia berkata, "Oke, bagus sekali. Karena aku tidak bisa membunuhmu dengan satu tamparan, maka aku akan menamparmu dengan 10 telapak tangan atau 100 telapak tangan. Aku akan membiarkannya kamu tahu bahwa di hadapanku, kamu hanyalah sebuah boneka." Saya melihat belalang berbulu hitam gemetar, dan aura kultivasi langsung memenuhi udara. Aura alam Tianwu tingkat 8 tidak boleh diremehkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh Wu Yun saat ini. Belalang berbulu hitam, izinkan aku memberitahumu bagaimana kamu bisa begitu baik dan benar-benar melindungi anak laki-laki yang tidak kamu kenal. Ternyata kamu punya rencana terencana untuk mencuri harta karun itu dan membunuh orang. Saat ini, 3 sosok terlihat menembak dari kejauhan. Itu adalah Nahua Xingchen dan 2 lelaki tua Tianwu Realm lainnya. Wu Yun diam-diam berpikir itu buruk. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu ramah satu sama lain, mereka memiliki tujuan yang sama saat ini. Sebelum membunuhnya, mereka mungkin memilih untuk berdiri di depan yang sama. Benar saja, Hua Xingchen berkata dengan wajah dingin, Wu Yun, kamu punya hari ini juga. Aku akan lihat kemana kamu lari hari ini. Jika aku tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri, aku, Hua Xingchen, tidak akan jadilah manusia. Kemudian dia melihat belalang sembah berbulu hitam dan berkata, "Belalang pencuri tua, saya tidak akan pernah melupakan fakta bahwa Anda menyinggung sekte 10.000 orang suci kami. Saat saya membunuh Wu Yun ini, Anda akan tahu apakah sekte 10.000 orang suci saya dapat mentolerirnya." Kamu menghujat. Berdasarkan prioritasnya, jelas bahwa Wu Yun adalah orang yang paling dia benci di dalam hatinya. Dan jelas sekali bahwa Hua Xingchen tidak mengetahui bahwa belalang bulu hitam dikirim oleh Du Fenglin. Rencana awalnya untuk kembali ke klan untuk merekrut bala bantuan juga telah berubah total. Sekarang belalang berbulu hitam telah berpindah pihak, dia bisa menangani Wu Yun sendirian. Adapun belalang sembah berbulu hitam, selama orang ini diketahui, Sekte Wan Sheng tidak akan pernah melepaskannya. Begitu pedang panjang di tangannya keluar, terdengar suara dentang, dan itu menyerang Wu Yun terlebih dahulu. Belalang sembah berbulu hitam juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Teknik gerakan belalang aneh menyerang Wu Yun dari sudut yang sangat rumit. Pada saat yang sama, untuk mencegah mereka berhasil terlebih dahulu, 2 tetua alam Tianwu lainnya memimpin dan bergegas menuju Wu Yun. Dalam sekejap, para penggarap alam Siming Tianwu bergegas ke arahnya pada saat yang sama, dan ekspresi Wu Yun berubah drastis. Jika dia sendirian, dia mungkin masih memiliki harapan untuk menang. Menghadapi orang barat, tidak ada peluang untuk menang. Bahkan melarikan diri pun sulit. Wu Yun mencoba membangunkan Bailier yang tertidur, tetapi setelah menelepon beberapa kali, dia tidak mendapat jawaban, sepertinya orang ini belum pulih. Di depannya, serangan jalan barat sudah dekat, dan sama sekali tidak ada ruang untuk keraguan lebih lanjut. Pada saat ini, Wu Yun tidak diperbolehkan berpikir lagi. Roh bela diri bayangan dewa bela diri segera muncul, dan kekuatan Wu Yun langsung meningkat. Tapi ini masih jauh dari cukup. Dia melompat mundur dan menggunakan teknik matahari transformasi surga yang hebat. Meskipun kuat, orang barat di seberangnya sama sekali bukan lampu hemat bahan bakar, dan tingkat kultivasinya jauh melebihi dirinya. Teknik matahari transformasi surga besar ini, belum lagi melukai mereka, hanya memblokir mereka sejenak, dan kemudian menerkam mereka lagi. Bab 284 orang mengejar, roh bela diri naga bumi. Kamu masih ingin kabur dengan trik kecil ini. Suara dingin Hua Xingchen datang, dan adegan tamparan wajahnya oleh Wu Yun di rumah Kaisar Wu masih terngiang di benaknya. Melihat ekspresi malu Wu Yun saat ini, dia akhirnya memulihkan sebagian harga dirinya. Pada saat ini, Hua Xingchen adalah orang pertama yang tiba, menikam Wu Yun dengan pedang. Pedang ini adalah senjata spiritual kelas atas.
Pukulan biasa saja sudah sangat kuat. Ditambah dengan tingkat seni bela diri Hua Xingchen hari itu bahkan lebih tajam. Mendengar dentang, Wu Yun menggunakan pedang peraknya untuk memblokirnya, namun perbedaan tingkat kultivasi membuat lengannya terasa mati rasa. Dia menghindar, tapi Hua Xingchen menempel padanya lagi seperti belatung tarsal. Tangan Ziji Tianyin. Wu Yun adalah orang pertama yang meraih pedang panjang Hua Xingchen, mengayunkannya dengan keras dan mendorongnya menjauh. Hua Xingchen jelas tidak menyangka Wu Yun akan melakukan tindakan seperti itu dan berani mengambil senjata spiritual bermutu tinggi dengan tangan kosong. Yang membuatnya semakin bingung adalah telapak tangan Wu Yun tidak terpotong oleh pedang panjangnya. Tapi Wu Yun juga merasa tidak enak badan, meskipun tangan Ziji Tianyin kebal terhadap api dan air, dan tidak bisa dihancurkan oleh pedang dan senjata. Tapi itu hanya dalam lingkup senjata dengan level yang sama yang tidak melebihi Xuan Pin. Menghadapi senjata spiritual tingkat tinggi ini. Pada saat ini, luka berdarah di telapak tangannya mengeluarkan banyak darah, dan gelombang rasa sakit yang menyayat hati datang dari telapak tangannya. Bahkan sebelum dia bisa bernapas, belalang berbulu hitam menyerangnya. Menghadapi gerakan aneh ini, Wu Yun memegang pedang perak untuk memblokirnya lagi, tetapi anak buahnya juga terlempar mundur puluhan meter oleh energi kuat dari belalang berbulu hitam. Orang tua alam Tianwu lainnya terbang mendekat. Dia tidak berniat membunuh Wu Yun. Dia meraih lengan Wu Yun dengan gerakan menangkap naganya, seolah-olah dia hanya ingin melepaskan lengannya dan mengambil cincin penyimpanan. Wu Yun memblokirnya dengan tangan Ziji Tianyin dan mundur lagi. Dengan lambaian pedang perak, momentum mengerikan langsung mengembun. Ini adalah penembakan bodi hebat yang dia pelajari dari sisa jiwa pedang abadi di pedang penghancur jiwa. Dalam sekejap, tombak energi spiritual yang besar dan tak tertandingi terlihat berkumpul di depan Wu Yun. Body shooting ini adalah skill terkenal dari Sword Immortal. Meskipun Wu Yun tidak terlalu kuat sekarang, dia tetap membuat orang barat mempersiapkannya. Ekspresi orang barat berubah pada saat yang sama, keterampilan bela diri yang sangat kuat. Ini 2 kali lebih kuat dari teknik matahari transformasi surga besar dan mantra Ziji Tianyin yang digunakan Wu Yun sebelumnya. Jika pencak silat dibagi menjadi beberapa tingkatan, maka dapat dibagi menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas rendah. Di seluruh benua selatan, karena umumnya terdapat ilmu bela diri tingkat menengah dan bawah, maka batas klasifikasinya tidak jelas. Jurus ini, penembakan bodi hebat, setidaknya bisa dianggap sebagai keterampilan bela diri kelas atas. Dan teknik matahari transformasi surga besar hanyalah keterampilan bela diri tingkat menengah yang terbaik. Di seluruh benua selatan, bahkan di antara kekuatan besar barat, tidak lebih dari 2 atau 3 keterampilan sihir kelas atas seperti keterampilan sihir semacam ini, dan keterampilan sihir terbaik bahkan lebih jarang. Itu sebabnya mereka sangat tertarik dengan jurus Wu Yun, penembakan bodi agung. Ledakan. Senjata spiritual raksasa menghantam orang barat tersebut, meskipun kuat, namun tetap tidak mampu mengejar jurang budidaya, sedikit menghalangi langkah orang barat, dan Wu Yun merunduk dan terbang ke kejauhan. Di telinganya, suara belalang berbulu hitam tiba-tiba terdengar. "Nak, dari mana kamu belajar seni bela diri yang begitu kuat? Aku menjadi semakin tertarik padamu." Mendengar suara yang menerobos udara, Wu Yun merasakan aura pembunuh datang dari belakangnya. Meskipun dia berusaha menghindar dengan seluruh kekuatannya, garpu pendek belalang berbulu hitam menyerempet tenggorokannya. Di saat yang sama, Hua Xingchen dan 3 orang di belakangnya juga mengejarnya. Wu Yun mundur ke kejauhan, mengambil sikap konfrontatif. Kecuali artefak dan teknik pemicu petir. Dia hampir mencoba yang terbaik, tetapi menghadapi orang barat ini, dia hampir tidak berdaya untuk melawan. Tidak, terus bertarung seperti ini bukanlah suatu pilihan. Cepat atau lambat, kita akan dibunuh oleh mereka. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terlintas di benak Wu Yun. Sekarang sudah terlambat untuk menggunakan teknik menggambar guntur, tetapi jika ingin menggunakan senjata ilahi, itu jelas bukan langkah yang bijaksana. Jika hal itu diteruskan kembali ke telinga kekuatan barat dan diketahui bahwa artefak itu ada padanya dan bukan di Akademi Danceng, niscaya itu akan membuka jalan buntu bagi dirinya sendiri.
Sekarang dia masih memiliki roh bela diri naga bumi yang belum dilepaskan. Roh bela diri naga bumi ditambah pilar cahaya darah ini mungkin dapat melukai mereka secara tidak terduga. Setelah menyerap mata air liangi es dan api, roh naga bumi yang telah berevolusi sepenuhnya menjadi 2 kali lebih kuat, dan itu adalah jurus pembunuh terkuat ketiga selain teknik menggambar guntur dan senjata ilahi. Wu Yun tidak ingin mengekspos jiwa bela diri naga bumi sebelum waktunya, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Wu Yun, mari kita lihat kemana kamu pergi untuk melarikan diri. Suara dingin Hua Xingchen terdengar lagi. Ekspresi Wu Yun berubah, dia tiba-tiba mundur, lalu mundur lebih dari 10 meter. Kamu masih ingin melarikan diri. Khayalan. Orang barat menyerang lagi. Mengaum. Tiba-tiba, auman naga datang, bahkan mereka yang berada di alam Tianwu pun terkejut, dan merasakan sedikit auman di telinga mereka. Adapun burung dan binatang di gunung, di bawah auman naga, tidak ada jejak mereka dalam jarak 10 mil. Saya melihat naga dewa merah dan biru melayang di atas kepala Wu Yun, dengan wajah garang dan tatapan menakutkan. Bahkan para pembudidaya alam Tianwu seperti mereka melihat naga asli untuk pertama kalinya, dan mereka segera berhenti dengan tergesa-gesa dan tidak melangkah maju dengan gegabah. Orang-orang barat tercengang pada saat yang sama, mereka tidak pernah membayangkan ada naga yang tersembunyi di tubuh Wu Yun. Apa yang terjadi? Aura naga yang menakutkan, ini sebenarnya naga bumi. Bukan, ini bukan naga bumi. Semua naga bumi berwarna merah tua. Mengapa warnanya merah dan biru? Belalang sembah berbulu hitam itu melebarkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Naga tersembunyi di dalam dirinya, siapa dia? 2 kultivator alam Tianwu lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa itu semangat bela diri. Semua ini terlalu mencengangkan. Naga adalah makhluk paling mulia di antara semua binatang. Yang paling tidak mereka yakini adalah manusia yang mengaku sebagai pemimpin semua roh. Sangat mustahil bagi manusia untuk hidup berdampingan secara damai dengan naga, meskipun itu adalah naga bumi yang terbentuk dari energi urat naga. Namun ketidakmungkinan semua itu benar-benar terjadi pada pemuda di hadapan mereka. Untuk bisa membuat naga bumi menyerah, mungkinkah dia adalah garis keturunan dewa raksasa kuno? Mata Hua Xingchen membelalak tak percaya. Tiba-tiba ia teringat akan berita yang beredar luas di kampus beberapa waktu lalu dan diredam secara paksa oleh wakil dekan. Konon Wu Yun memasuki mata air es dan api Liangyi dan keluar dengan selamat, lalu bertemu dengan naga bumi di bawah mata air Liangyi es dan api. Awalnya dia mengira itu hanya rumor belaka, namun kini sepertinya itu sudah pasti bukan rumor dan nyata. Mungkinkah naga ini adalah naga bumi yang menyedot mata air Liangyi es dan api hari itu? Tapi mengapa ia mau menyerah kepada Wu Yun? Mungkinkah anak ini memiliki latar belakang yang hebat? Bahkan naga bumi pun dapat menekannya untuk mendukungnya. Pupil mata Hua Xingchen sangat mengecil, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa menakutkan. Dari pertama kali aku mendengar bahwa dia memiliki senjata ajaib, hingga berbagai bakat yang dia tunjukkan yang jauh melebihi orang biasa, dan sekarang, bahkan naga bumi ini pun rela menyerah padanya. Dia tidak berani membayangkan betapa menakutkannya latar belakang Wu Yun. Tidak heran dia tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi 10.000 orang suci sekte mereka. Memikirkan hal ini, wajah Hua Xingchen menjadi sangat dingin. Apapun yang terjadi, Wu Yun harus dibunuh, jika seperti yang dia pikirkan dan dia benar-benar memiliki latar belakang yang menakutkan, maka dia tidak akan dibiarkan hidup. Jika dia hidup, saya tidak bisa hidup. Kekuatan semacam itu, bahkan sekte All Saints mereka pun tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Bab 209, diseduh setiap 500 tahun sekali, anggur roh buah Qi Huang. Ini adalah satu-satunya pemikiran Hua Xingchen. Di saat yang sama, hal ini juga merupakan pemikiran umum dari belalang bulu hitam dan 3 lainnya. Seseorang yang bisa menaklukkan naga pasti memiliki asal-usul yang sangat menakutkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah keturunan raksasa purba. Wu Yun harus mati, dan dia tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pada saat ini,
Wu Yun telah berubah dari pemuda biasa dengan bakat luar biasa di matanya menjadi sosok dengan latar belakang yang menakutkan. Anda tidak boleh melepaskannya, jika tidak, Anda akan menggali jalan buntu bagi diri Anda sendiri. Mengaum. Raungan naga lainnya datang. Tapi kali ini, Hua Xingchen dan orang barat lainnya siap mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak lagi mempermainkan Wu Yun. Begitu Wu Yun lolos, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jenis kekuatan yang bahkan dapat menaklukkan naga bumi jauh melampaui kemampuan kekuatan manapun di benua selatan mereka. Mengaum. Menghadapi serangan orang barat, Wu Yun mengendalikan roh bela diri naga bumi, dan seberkas cahaya darah menghantam bintang Nahua satu demi satu. Ekspresi Hua Xingchen tiba-tiba berubah. Seni bela diri sinar ini sangat aneh, dan jelas tidak seperti seni bela diri manusia. Mungkinkah seni bela diri naga bumi ini? Beraninya Hua Xingchen melawan, jadi dia menyingkir dan diam-diam berspekulasi. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa meskipun naga bumi itu kuat, dia hanyalah tubuh energi dan tidak bisa memiliki seni bela diri. Artinya, Wu Yun secara paksa menerapkan sinar darah ini ke naga bumi. Boom, boom. Selusin berkas cahaya berdarah diledakkan secara berurutan, sepenuhnya menghalangi rute orang barat. Fluktuasi energi yang mengerikan melonjak. Di bawah cahaya yang menyilaukan ini, itu benar-benar menghentikan langkah orang barat itu. Wu Yun memanfaatkan kesempatan itu, mengambil kembali roh naga bumi dan bayangan dewa bela diri, menggunakan langkah naga pengembara, dan terbang menjauh. Terbang menuju kedalaman pegunungan Wuling. Ketika Hua Xingchen dan yang lainnya menyadari bahwa Wu Yun telah pergi jauh, orang-orang barat saling memandang dan berkata, mengejar, kita tidak boleh membiarkan anak ini pergi hidup-hidup. Tidak peduli apakah ada kekuatan mengerikan di belakangnya atau tidak, kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Memikirkan hal ini, beberapa orang buru-buru mengejarnya, menghalangi rute Wu Yun dari awal dan memaksanya lebih jauh ke pegunungan. Selama dia tidak keluar, dia pasti bisa diblokir. Meskipun berbagai harta misterius Wu Yun sangat mengejutkan semua orang, tingkat kultivasinya masih belum cukup. Mereka orang barat masih memiliki keyakinan mutlak. Alasan mengapa Wu Yun bisa melarikan diri sekarang adalah karena dia ngeri dengan kekuatan naga bumi, dan dia tidak menyangka naga bumi bisa memuntahkan pancaran energi. Sekarang mereka sudah siap, selama mereka bisa menyusul Wu Yun lagi, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dan semuanya meninggalkan bekas pada Wu Yun saat bertarung dengan Wu Yun tadi. Langkah ini untuk mencegah Wu Yun melarikan diri. Selama Anda berada dalam jarak yang sesuai, Anda akan dapat merasakan posisi Wu Yun. Orang-orang barat di belakangnya mengejarnya dengan gila-gilaan, tetapi Wu Yun tidak menoleh ke belakang dan terbang langsung ke kedalaman pegunungan Wuling. Pegunungan Wuling ini bukanlah pegunungan Warcraft yang besar, tapi yang pasti juga tidak kecil. Saat ini, dia seharusnya sudah mencapai bagian terdalam pegunungan Wuling. Merasa berada jauh, Wu Yun berhenti dan menetap di tempat yang agak datar. Saya melihat saya dikejar oleh orang barat. Walaupun saya tidak terluka parah, namun tenaga dan darah di tubuh saya terguncang. Pada saat ini, dia akhirnya menyingkirkannya dan dengan cepat memulihkan energi spiritual dan luka dalam yang dikonsumsi. Wu Yun tahu bahwa orang-orang barat ini tidak mudah marah. Lagi pula, mereka memiliki beberapa teknik pelacakan rahasia. Mereka pasti akan meninggalkan beberapa tanda unik padanya ketika mereka baru saja bertarung, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dilacak. Kita harus memanfaatkan waktu untuk memulihkan kultivasi kita. Saat ini, roh bela diri naga bumi telah terungkap. Jika kita menghadapi mereka lagi, jika kita berjaga-jaga, mungkin akan sulit untuk menyakiti mereka lagi. Setelah memulihkan kultivasi fisik Anda harus menemukan cara untuk membasmi belatung tarsal tersebut. Setelah sekitar 1/4 jam, lukanya akhirnya pulih, dan energi spiritual dalam tubuh kembali ke kondisi puncaknya. Wu Yun berdiri dan hendak pergi, tapi tiba-tiba dia mencium aroma minuman murni. Bau anggur. Apakah ada seseorang yang tinggal di sini? Wu Yun berjalan ke depan mengikuti aroma anggur dengan keraguan. Setelah beberapa semak duri, ternyata itu benar. Saya melihat padang rumput datar di depan saya,
Ada beberapa batu seukuran ember yang diletakkan di atas rumput tersebut, bagian dalam masing-masing batu sebagian dilubangi. Bagian yang berlubang berisi cairan berwarna merah muda, dari situlah aroma tajam anggur berasal. Saat Wu Yun hendak melangkah maju, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh pelan dari seberang rumput. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa suara itu berasal dari serigala iblis yang ditutupi paku. Itu sebenarnya adalah serigala iblis berduri. Di seberangnya berdiri seekor monyet kurus sebesar anak berumur 3 tahun. Monyet kecil ini sangat berbeda dengan monyet lainnya, ia memiliki bulu berwarna emas yang sangat langka. Yang paling aneh, monyet berambut emas ini justru sedang memegang tongkat kayu di tangannya, seolah ingin mengusir iblis serigala berduri tersebut. Wu Yun dapat merasakan bahwa tingkat budidaya serigala ajaib adalah sekitar tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam bela diri sejati. Dibandingkan dengan itu, monyet berambut emas tampak agak lemah, baru saja mencapai alam bela diri spiritual. Tapi yang mengejutkan Wu Yun adalah monyet berambut emas itu tidak takut pada serigala iblis di alam bela diri sejati tingkat 8. Saat berikutnya, terjadi sesuatu yang semakin mengejutkan Wu Yun. Saya melihat monyet berambut emas itu benar-benar berbicara. Sebuah suara selembut suara anak-anak, dasar serigala busuk, jika kamu berani datang ke rumah kami untuk mencuri anggur, aku akan mencabik-cabikmu saat ayahku kembali. Wu Yun mengerutkan kening, anggur mereka. Sungguh menakjubkan bahwa seekor monyet dapat berbicara setelah tiba di alam Lingwu, tetapi orang ini juga bisa membuat anggur. Serigala iblis berduri tidak tahu apakah dia bisa memahami kata-katanya. Paku di tubuhnya membengkak dengan hebat, seperti landak, dan dia memamerkan giginya dan bergegas menuju monyet emas. Wu Yun sekali lagi terkejut dengan situasi ini. Ia mengira monyet berambut emas ini sangat berani dan memiliki kemampuan tertentu. Terlihat serigala iblis berduri itu menerkam, dan dengan aduh, dia menjatuhkan tongkat kayu di tangannya dan lari sambil berguling dan merangkak. Melihat betapa lucunya si kecil ini, Wu Yun ingin membantunya. Saya melihatnya terbang, menebas dengan telapak tangannya, dan berteriak bahwa Anda, binatang jahat, jangan menyakiti siapapun. Bah, jangan sakiti monyet itu. Bagaimana serigala iblis di alam bela diri sejati tingkat 8 ini bisa menahan telapak tangan Wu Yun? Wu Yun menembaknya terbang beberapa ratus meter jauhnya dan menghilang jauh ke dalam pegunungan. Siapa kamu? Monyet berambut emas melihat serigala iblis dipukuli oleh Wu Yun, dan berjalan keluar dengan hati-hati. Jelas ia belum pernah melihat manusia sebelumnya dan cukup penasaran dengan Wu Yun. Wu Yun memperkenalkan dirinya dan kemudian menyatakan niatnya. Monyet berambut emas itu sepertinya tidak mengerti. Dia berkata, "Oh," dan memberitahu Wu Yun bahwa namanya adalah Xiao Jin. Kemudian dia berjalan ke arah Wu Yun, melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan melihat dengan cermat. Wu Yun bertanya, "Ini anggur buatanmu. Mengapa harum sekali?" Entah kenapa, ketika mendekati cairan berwarna merah muda ini, dia selalu merasakan jiwa bela diri yang menelan di tubuhnya akan bergerak, dan Wu Yun sendiri juga merasa bahwa energi yang terkandung dalam cairan tersebut mungkin sangat besar. Ketika Xiao Jin melihat Wu Yun memuji anggur tersebut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melihat ke langit di 15 derajat barat. Ternyata kepura-puraan bukan hanya sekedar sifat manusia. Suara muda itu berkata, "Ini adalah anggur buah Qi Huangling yang diseduh setiap 500 tahun. Jumlah ini hanya dapat diseduh setiap 500 tahun, karena buah Qi Huangling membutuhkan waktu 500 tahun untuk matang." Bab 210, Monyet Berambut Emas yang Marah dan Menakutkan. Qi Huangling Guo. Wu Yun hampir berteriak. Itu adalah eksistensi yang bisa disebut ramuan terbaik, dan bahkan sangat dekat dengan ramuan ajaib. Pohon buah Qi Huang membutuhkan waktu 3000 tahun untuk tumbuh, berbunga dalam 100 tahun, berbuah dalam 200 tahun, dan matang dalam 200 tahun. Dengan kata lain, diperlukan waktu 500 tahun penuh agar pohon buah Qi Huang dewasa dapat menghasilkan buah Qi Huang yang matang. "Kenapa, kamu tahu Qi Huangling Guo ini?" Xiao Jin bertanya. "Tentu saja aku tahu. Aku ingin tahu apakah aku bisa mencicipinya." Wu Yun bertanya ragu-ragu,
dan bisa dikatakan dia sangat rakus. Anggur buah yang terbuat dari ramuan terbaik yang sangat dekat dengan obat ajaib, tidak peduli bagaimana rasanya, pasti sangat bermanfaat bagi budidaya seseorang. Xiao Jin berpikir sejenak dan berkata, "Oke, demi menyelamatkan hidupku, aku akan membiarkanmu meminumnya." Saat dia mengatakan ini, Xiao Jin mengeluarkan 2 cangkir kecil yang terbuat dari batu, mengambil anggur buah Naki Huangling, 1 cangkir untuk setiap orang, dan berkata, "Di sini, saya hanya bisa minum 1 cangkir. Jika kamu minum terlalu banyak, kamu tubuh akan habis." Meledak. Kemudian dia meminumnya sendiri, dan kemudian melihat kaki Xiao Jin melemah dan dia terjatuh ke tanah, berkata, "Anggur ini terlalu kuat, saya akan menuangkannya hanya dalam 1 gelas. Setelah kamu meminumnya, segera pergi dan jangan biarkan orang tuaku menemukanmu." Wu Yun memandangi monyet kecil berambut emas yang terbaring mabuk di tanah dan tersenyum tipis. "Bukan karena alkoholnya terlalu kuat, saya khawatir karena khasiat obat yang terkandung dalam arak tersebut terlalu kuat dan tidak tahan sehingga terasa pusing." Kemudian, dia tidak sabar untuk meminum segelas anggur buah. Dalam sekejap, saya merasakan gelombang panas yang menyengat mengalir ke tubuh saya di sepanjang tenggorokan saya, dan roh bela diri yang memangsa segera muncul, menelan efek obat, dan kemudian berubah menjadi energi spiritual yang kuat, menyebar ke seluruh meridian. Setelah hanya 1 cangkir, Wu Yun merasakan ada lebih banyak energi spiritual dalam dantiannya. Saya langsung sangat gembira. Anggur buah Qi Huangling ini lebih efektif daripada ramuan tingkat ke-5 dan ke-6 untuk meningkatkan budidaya. Ini juga jauh di luar dugaan Wu Yun, awalnya dia hanya ingin minum untuk memuaskan hasratnya. Tapi saya tidak menyangka ini akan lepas kendali. Dia memandangi monyet kecil berambut emas di tanah dan berkata, "Monyet kecil, maafkan aku. Aku pasti akan memberimu kompensasi 2 kali lipat ketika orang tuamu kembali." Wu Yun mengira alasan kenapa monyet kecil berambut emas ini bisa berbicara adalah karena rasnya yang agak aneh. Lagi pula, monyet adalah spesies yang paling dekat dengan manusia. Kadang-kadang, 1 atau 2 spesies bisa berbicara sejak mereka masih kecil, jadi memang demikian. Bukan kejutan. Saya tidak memikirkan betapa kuatnya orang tuanya. Pertama, dia berjalan menuju anggur roh buah Qi Huang di antara bebatuan. Semakin banyak dia minum, semakin dia menjadi kecanduan. Dalam 1/4 jam, semua anggur roh buah yang terkandung dalam 7 atau 8 batu dihancurkan sepenuhnya oleh Wu Yun. Tak jarang arak yang terkandung dalam 7 atau 8 batu ini dituangkan ke dalam perut. Wu Yun hanya merasa pusing, seperti sedang mabuk, dan perutnya kenyang. Dia ingin menggunakan seni dewa bela diri Taisang untuk mengatasi mabuk ini, tetapi tidak berhasil sama sekali. Pada saat ini, khasiat obat dari buah anggur akhirnya mulai berlaku. Wu Yun merasa perutnya seperti terbakar api, dan organ dalamnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Energi obat yang mengamuk di barat seperti meniup bola karet, membuat tubuh Wu Yun semakin besar. Wu Yun berteriak bahwa itu tidak baik dan diam-diam berpikir bahwa dia serakah dan akan meledakkan dirinya sendiri. Namun pada saat ini, pikirannya mengantuk dan anggota badan bagian baratnya lemah. Ia tidak dapat berbuat apa-apa, badannya sakit parah, tetapi pikirannya mengantuk. Dia pingsan begitu saja. Ya Tuhan, aku, Wu Yun, telah menghadapi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah menyerah. Aku tidak akan mati mabuk karena aku minum terlalu banyak gelas anggur, kan? Ini adalah pemikiran terakhirnya sebelum dia pingsan. Wu Yun pingsan, tubuhnya bengkak seperti bola. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin akan mati karena penghancuran diri. Roh bela diri yang melahap dengan gila-gilaan melahap energi dalam anggur, mengubahnya menjadi aliran energi spiritual, dan mengirimkannya ke meridian Wu Yun. 8 meridian dalam tubuh berjalan secara independen, dan seni dewa bela diri Taisang merangkum energi spiritual ini dan menenggelamkannya ke dalam dantian. Seluruh rangkaian proses tubuh ini tidak memerlukan campur tangan Wu Yun sama sekali. Sedikit demi sedikit, perlahan-lahan melahap dan memurnikan. Dan tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Saya tidak tahu berapa lama,
Tetapi Wu Yun benar-benar koma, dan kesadarannya tidak lagi terkendali. Samar-samar, dia terbangun oleh raungan marah. Hal pertama yang dilihat Wu Yun adalah Xiao Jin yang melindunginya. Ketika dia membuka matanya lebih lebar, dia melihat dua monyet raksasa setinggi sekitar 5 meter dengan bulu emas, mengaum ke arah Xiao Jin. Ketika Wu Yun merasakan aura yang memancar dari mereka, kecanduan alkoholnya tiba-tiba hilang dan dia segera bangun. Tiba-tiba ia bangkit dari tanah. Dia menatap dua raksasa emas di depannya dengan tidak percaya. Puisi sederhana ini luar biasa. Dilihat dari auranya, budidaya kedua orang ini setidaknya telah mencapai ranah transformasi menjadi dewa, atau bahkan lebih kuat. Aura yang mereka pancarkan lebih menakutkan daripada wakil ketua sekte kekuatan barat yang dilihat Wu Yun hari itu. Aku melihat monyet jantan besar di sebelah kiri menamparkan Xiao Jin, mengulurkan cakar raksasanya dan meraih Wu Yun. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, Wu Yun tidak berdaya untuk melawan. Itu baru saja diangkat olehnya. Sialan manusia, kamu benar-benar mencuri semua anggur buahku dan aku memakanmu. Raungan yang menakutkan membuat Wu Yun pusing untuk pertama kalinya. Dengan tingkat kultivasi Wu Yun saat ini, orang kuat yang telah mencapai tingkat alam transformasi ilahi tidak dapat menolak sama sekali. Saya melihatnya hendak membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Wu Yun ke dalam perutnya. Kepala emas kecil di sebelahnya melompat ke atas Wu Yun dan berkata, "Ayah, jangan makan dia. Saya bilang dia menyelamatkan hidup saya. Pergilah." Baru kemudian Wu Yun menyadari bahwa pria menakutkan ini adalah ayah Xiao Jin. Saya telah menunggu di sini selama 500 tahun sebelum buah Naki Huangling matang. Rencana 500 tahun dikalahkan sepenuhnya oleh keranjang bambu Anda. Belum lagi Anda menyelamatkan anak saya, Anda adalah anak saya, dan saya harus melakukannya makan kamu. Tiba-tiba, saya melihatnya membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Wu Yun lagi. Xiao Jin di sebelahnya tiba-tiba merasa kedinginan setelah mendengar ini. Dilihat dari ekspresinya pasti dia berpikir, apakah aku anak kandungmu? Melihat ayahnya benar-benar akan memakan Wu Yun, dia segera berlari ke monyet besar lainnya, yang pasti ibunya. Dia berkata dengan cemas, "Ibu, tolong bujuk ayah, dia menyelamatkan saya tidak bisa berterima kasih." Aku melihat ibunya dengan lembut membelai kepala Xiao Jin, dan berkata dengan lembut dan ramah, "Nak, ayahmu sangat baik jika dia tidak memakanmu. Lupakan saja, jangan keras kepala." Xiao Jin hampir muntah darah dan meninggal setelah menerima pukulan pertama. Wu Yun hampir mati karena terkejut untuk pertama kalinya, keluarga ini sangat buruk. Apakah Xiao Jin bahagia tinggal di keluarga seperti itu? Tentu saja, ini hanya pemikiran sesaat Wu Yun, yang harus dia hadapi sekarang adalah kematiannya yang akan datang. Saya melihat mulut monyet besar berambut emas yang berdarah telah mencapai posisi topi Tianling miliknya. Jika dia bergerak sedikit lebih jauh ke depan, setengah dari kepala Wu Yun akan hilang. Xiao Jin tidak berani melihat lagi, dia menutup matanya dengan rasa bersalah, tidak ingin melihat adegan berdarah ini. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.